Kak Pang Nelson ya yang sudah mengirim undangan. Terima kasih banyak kesempatan bisa berada dengan teman-teman di sini. Dan hari ini kita akan mendengarkan atau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menurut saya judulnya temanya luar biasa ya. Jadilah kehendakmu di Indonesia seperti di sorga. Saya baru begitu dikirim oleh Cai, saya langsung, waduh, ini temanya ini hebat, ini saya sangat senang dengan tema ini ya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan perikop firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kami bisa bersekutu di tempat ini, PPATK. Terima kasih persekutuan yang sudah ada selama ini Tuhan, dan pada hari ini Tuhan mengumpulkan kami kembali secara offline maupun teman-teman yang ikut di Zooming. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan berkati jam ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami mendapatkan berkat Tuhan, firman Tuhan, yang kami percaya adalah kekuatan menyelamatkan kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing kami dalam kebenaran. Bapa di sorga, terima kasih, dan datanglah dan berfirman bagi kami anak-anakmu sudah siap mendengarkan suara hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Saudara sekalian, saya menggumuli tema ini ya, dan akhirnya saya ingin kita membaca dari kitab Amos, dan saya sih berharap Anda tetap membuka gadget Anda ya, supaya kita bisa melihat kebenaran firman dari surat atau kitab Amos ini ya. Amos pasal yang terakhir, yaitu pasal 9. Amos pasal 9 ayatnya yang ke-11 ya sampai 15. Amos 9, 11 sampai 15. Jadi background sebelum kita baca ayat ini. Jadi begini, sebagai latar belakang, Amos ini menurut saya satu kitab yang sangat syarat dimensi sosial, dimensi politik ya, dimensi kebangsaan ya. Kalau Anda membaca surat Amos atau kitab Amos. Kemudian Amos adalah seorang profesional. Dia seorang pebisnis, agribisnis sebetulnya. Di Alkitab dikatakan seorang peternak, tapi dia ini bukan peternak yang kecil-kecilan ya di bawah. Dia seorang manajer, seorang owner dari farm, dari peternakan, dari pertanian. Lalu kemudian Tuhan pakai dia ya selama 3 tahun. Dia meninggalkan peternakannya untuk pergi ke Samaria. Samaria adalah ibu kota dari kerajaan Israel Utara, untuk pergi ke Samaria. Nah, Amos hidup pada zaman yang hampir sama dengan zamannya Nabi Mika, zamannya Nabi Yesaya. Itu mereka pada satu zaman, yaitu kira-kira pada akhir tahun atau awal tahun 700-an sebelum Masehi. Ingat, kalau sebelum Masehi itu countdown ya, jadi dari 700-an, kemudian 600-an, 500-an dan seterusnya. Jadi sekitar 700-an sebelum Masehi. Nah, Amos bernubuat ketika Raja Yerobeam, dan dia hanya 3 tahun di Samaria. Dia Raja Yerobeam II. Anda kalau tahu Yerobeam itu ada Yerobeam I di awal-awal kerajaan Samaria atau Israel Utara. Amos bernubuat ketika Raja Yerobeam II berkuasa. Dan pada rejim Yerobeam II, pada saat itu Israel, kerajaan utara ya, kalau kita bilang Israel dan Yehuda. Jadi kerajaan utara Israel itu berada pada posisi yang sangat puncak. Ya, jadi secara ekonomi politik mereka sangat kuat. Ya, sosial, ekonomi politik mereka sangat kuat. Dari sisi ekonomi makro mereka sangat kuat. Namun demikian ada yang disebut dengan social injustice, ketidakadilan sosial yang begitu besar, yang diawali dengan cara hidup yang tidak benar atau secara rohani tidak benar. Yaitu apa? Kesimpulannya yaitu penyembahan kepada dewa-dewa. Jadi meskipun secara ekonomi begitu bagus, tapi dengan latar belakang ketidaktaatan
dalam kehidupan di Israel itu, maka Amos dikirim. Dan Amos mengingatkan mereka. Dan saat itu raja ya Yerobeam dan rejimnya dan rakyatnya, Amos mengingatkan mereka. Dan hanya sekitar 30-an tahun setelah Amos bernubuat atau datang ke Samaria, kemudian runtuhlah kerajaan itu. Jadi Israel Utara runtuh, Asyur masuk untuk menguasai Israel Utara. Dan sejak saat itu Israel Utara tidak ada lagi. Ya, Israel akhirnya bergabung dengan Yehuda setelah mereka kembali dari Yerusalem. Pembuangan ke Yerusalem Israel diikuti dengan pembuangan ke Asyur, kemudian pembuangan ke Babilonia oleh kerajaan selatan. Dan satu saat mereka balik rame-rame bersama-sama untuk membangun kerajaan Israel. Dan itu terjadi 300-an tahun kemudian. 400 tahun 400 sebelum Masehi, Nehemia kembali membangun kota Yerusalem. Dan pada saat itu terjadi yang tadi penyatuan dari Israel kembali antara Israel Utara dan Yehuda. Ya. Jadi saya ingin sampaikan begini, bahwa ketika Amos bernubuat, Amos menyampaikan tentang yang tadi, kehendak Allah. Ya, jadilah kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Dan bagian yang akan kita baca ini adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan yang disampaikan kepada Samaria atau kerajaan Israel, yang merupakan peringatan dan merupakan janji. Jadi ada peringatan dan pada akhirnya di Amos ini adalah janji bahwa kalau kamu bertobat, inilah yang akan terjadi. Tapi apabila peringatan-peringatannya kamu tidak bertobat, demikianlah seperti ini akan terjadi pada kamu, namun kamu akan dibuang. Kamu akan dibuang. Dan apabila kamu telah kembali dari pembuangan, inilah yang akan terjadi. Akan yang terjadi seperti kamu, seperti ini ya, setting up yang nanti kita akan baca ini. Jadi di sini sebetulnya menjelaskan tentang kehendak Allah bagi Samaria, kemudian kehendak Allah apabila Samaria itu sudah bertobat dan mengalami pertobatan, dan kehendak Allah apabila Samaria dibuang, Samaria hancur, dan pada akhirnya kembali ke dalam kehidupan kerajaan seperti semulanya, sebelum kedua kerajaan itu terbagi antara utara dan selatan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini merupakan setting ya, background, dan ini merupakan pelajaran yang kita akan lihat dari situ, dari firman Tuhan ini, untuk kita masuk ke tema kita. Jadilah kehendak Bapa di Indonesia seperti di sorga. Jadi itu adalah background-nya, dan mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang hal itu. Kita buka Alkitab kita, dan saya nanti ingin Anda tetap membuka ya, jangan buka yang lain. Di HP Anda tetap buka ini ya, bacaan firman Tuhan ini dari Amos pasal 9 ya, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15, yang bunyinya demikian. Janji mengenai keselamatan. Nah, Anda udah tahu ketika membaca judulnya janji tentang keselamatan, itu berarti setting up-nya, background-nya seperti yang tadi saya baca ya, sampaikan ya. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan punya rencana yang seperti disampaikan di bacaan kita ini ya. Dan yang apa yang ingin Tuhan lakukan? Yang pertama yaitu yang disebut dengan restorasi secara komprehensif. Ya, jadi Tuhan mempunyai kehendak,
Kehendaknya itu apa? Yang pertama, restorasi secara komprehensif. Ini kan mereka belum dibuang ini belum dibuang. 30 tahun kemudian baru dibuang. Tapi setelah Tuhan menyampaikan itu, Tuhan katakan kalaupun kalian dibuang, bertobat. Tapi bilang kalian tidak bertobat, kalian dibuang. Dan kalau kalian sudah dibuang dan kembali, nanti ini yang terjadi. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kehendak Tuhan itu apa? Supaya satu bangsa itu, yang dalam hal ini adalah Samaria atau kerajaan Israel Utara, mereka mengalami kehendak Tuhan, yaitu mereka mengalami restorasi. Secara apa? Secara komprehensif. Saya gunakan kata restorasi karena kalau Anda baca dalam bahasa Inggris ini dikatakan restore, I will restore. Ya, jadi Tuhan mengatakan saya akan merestorasi bangsa ini. Ya, jadi itulah yang dilakukan Tuhan. Nah, mari kita perhatikan dari ayat-ayat ini. Kita perhatikan dari ayat 11 dan seterusnya. Ayat 11 dan seterusnya. Saya ada beberapa catatan. Yang pertama, yang dilakukan Tuhan, yaitu coba Anda perhatikan di ayat 11 ya, 11 dan 12 ya. Mari kita lihat Alkitab kita ayat 11 dan 12 itu, aku akan mendirikan kembali pondok daun yang telah roboh dan menutup pecahan dindingnya. Nah, pondok daun yang telah roboh itu apa? Adalah kerajaan Daud. Pondok Daud yang telah roboh. Kerajaan Daud adalah kerajaan Daud. Dan kerajaan Daud itu apa? Israel yang unified itu. Jadi bukan Israel yang terpisah, tapi Israel yang unified. Jadi Allah akan menghidupkan kembali, mendirikan kembali kerajaan Israel yang telah terpisah itu. Dengan demikian terjadi apa? Terjadi restorasi secara pemerintahan, terjadi restorasi secara politik. Kemudian aku akan menutupi pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Saudara perhatikan di bagian akhir dari ayat 11. Ya, aku akan mendirikan kembali. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Jadi di samping restorasi secara politik, yaitu unifikasi dari dua kerajaan itu, Tuhan mengatakan di sini bahwa Dia akan menutup pecahan-pecahan dindingnya. Ini adalah gambaran bahwa akan ada perbaikan Yerusalem, dan ini adalah restorasi secara fisik, infrastruktur. Jadi restorasi secara politik, yang kedua restorasi secara infrastruktur. Nah, saudara perhatikan di ayat 1b ya, ayat 1b ini mengatakan 12b ya, 12 mengatakan begini, ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Jadi dengan adanya perbaikan secara politik, secara fisik tadi, infrastruktur tadi, agar mereka, ini ya, coba Anda perhatikan, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Jadi Anda tahu bangsa Edom. Bangsa Edom ini adalah Israel dan Esau, Yakub dan Esau. Dan Esau itu adalah yang nenek moyangnya bangsa Edom. Jadi bangsa Edom ini ada di sekitar situ, dan selama itu terjadi ini permusuhan terus ya antara Edom dan Israel. Dan Edom kadang-kadang menyerang Israel, Israel kadang-kadang menyerang Edom. Tergantung dari siapa yang kuat, rejim yang kuat, mereka saling menyerang. Tapi Tuhan mengatakan begini, supaya kamu menguasai bangsa Edom, sisa-sisa bangsa Edom, dan segala bangsa yang kusebut milikku, dan bangsa-bangsa lain. Dan kalau Anda baca kitab Amos di awal-awal itu, bangsa-bangsa lain itu semua disinggung oleh Tuhan ya, disinggung oleh nubuat Nabi Amos, yaitu keadaan mereka. Dan terakhir juga bahwa Israel akan menguasai mereka. Jadi yang dimaksudkan di sini, yang disampaikan di sini, yaitu bahwa restorasi secara politik, secara infrastruktur, itu yang tadi saya katakan Allah menghendaki itu terjadi. Tapi kemudian ada kemampuan secara politik luar negeri, ya, kemampuan supaya kamu menguasai bangsa Edom dan bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, ini artinya apa? Ini artinya bahwa Tuhan menginginkan restorasi secara aspek-aspek tadi ya, agar supaya bangsa itu kuat, bangsa itu maju ya. Namun kalau Anda perhatikan di ayat 13, mari kita perhatikan di ayat 13. Ini sangat menarik ya, ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Ya, coba Anda perhatikan itu, pembajak akan tepat menyusul penuai. Ya, di firman Tuhannya, pembajak akan, ini artinya apa? Ini artinya begitu pembajak selesai, begitu penuai selesai,
ya, orang yang panen selesai kemudian dibajak lagi. Nah, ini menjelaskan tentang keadaan ekonomi, ya. Jadi masyarakat agraris begitu selesai panen ditanam lagi. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Menunjukkan proses yang keberlanjutan, ya. Satu selesai dilanjutkan lagi, ya. Begitu pembajak selesai, penuai selesai, ya. Kemudian diikuti dengan pembajak. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, ya. Jadi produktivitas pertanian itu melimpah. Dan Bapak Ibu, saya mencoba mengkontras, membaca, membandingkan dengan beberapa Alkitab terjemahan lain. Dan Anda tahu, gunung-gunung menghasilkan anggur baru. Ini menjelaskan tentang new spaces, jenis baru, dan ini menjelaskan tentang inovasi. Ya. Jadi ekonomi tidak mengalami restorasi, keberlanjutan ekonomi, spaces yang baru, dan produktivitas yang tinggi. Karena dibilang di sini begini, penggirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan menghasilkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Segala bukit akan kebanjiran. Nah, kebanjiran itu kebanjiran produksi, ya. Kebanjiran produksi. Jadi di samping restorasi yang tadi yang secara politik, infrastruktur, kemampuan dalam berdiplomasi, kemampuan luar negeri, yang lain lagi yaitu restorasi secara ekonomi. Restorasi secara ekonomi. Jadi memang Allah menginginkan Israel itu benar dalam aspek-aspek tadi. Restorasi secara kehendak Allah supaya Israel mengalami itu. Restorasi secara ekonomi juga termasuk. Keberlanjutan, inovasi, dan produktivitas yang tinggi. Nah, saudara, perhatikan ayat berikut. Mari kita lihat di Alkitab kita, ya, ayat berikut. Dikatakan begini, aku akan meniriskan anggur baru, ayat 13 akhir, ya, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, mereka akan membangun, ayatnya yang ke-14 bagian tengah, ya. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Itu yang tadi saya katakan secara fisik itu akan terjadi. Infrastruktur, mereka membangun infrastruktur baru. Tapi kemudian dikatakan mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Kemudian mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Bahwa manfaat dari pembangunan ekonomi itu, pembangunan pertanian, pembangunan ekonomi itu dirasakan oleh Israel, ya. Jadi mereka akan menanam dan mereka akan menikmati. Mereka akan menanam pohon anggur dan mereka akan menikmati. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan ini semua, ya, ini menyangkut tiga hal, ya, apa yang tadi disebut restorasi, yaitu yang menyangkut apa disebut dengan environment, ya, environment, pembangunan yang tadi berkelanjutan dan sebagainya. Yang kedua itu menunjukkan social aspek. Ya, sosial aspek itu apa? Sosial aspek karena tadi mereka memanfaatkan itu. Mereka menanam, mereka memanfaatkan. Mereka bangun kebun anggur, mereka memanfaatkan. Saudara, ada banyak orang yang menanam tidak memanfaatkan. Petani yang membangun, ya, menanam pertanian tapi tetap miskin, tidak memanfaatkan. Tapi yang terjadi di sini enggak. Alkitab menekankan mereka memanfaatkan itu. Mereka mengalami itu. Mereka memanfaatkan apa yang mereka investasikan, ya. Jadi mereka mendapatkan itu. Jadi ada unsur sosial di sana. Dan terakhir ada unsur governance, ada unsur pengelolaan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa dunia saat ini, ya, menggunakan tiga pendekatan itu. Jadi itu merupakan tiga pendekatan, tiga kata kunci yang sekarang digunakan dunia yang disebut dengan ESG, Environmental, Social, and Governance. Dan kriteria ESG adalah kriteria yang dipakai saat ini di seluruh dunia untuk multinational company. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka mau investasi di satu negara, mereka lihat ESG-nya. Pertama mereka akan menerapkan ESG-nya, yang kedua mereka melihat negara itu bisa nggak mempunyai standar ESG. Jadi environment hal yang pertama, sosial hal yang kedua, governance adalah hal yang ketiga. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Pelajaran yang kita petik yaitu bahwa Tuhan Allah memiliki kehendak untuk suatu negara itu berkembang secara komprehensif, secara multidimensi.
Dan ESG adalah komponen yang saat ini dunia ciptakan, itu adalah dalam rangka mewujudkan apa yang sudah Tuhan rencanakan kepada setiap negara. Nah, karena itu kita di Indonesia, bagi Anda semua, kita ini punya tanggung jawab untuk membangun Indonesia dalam konteks, dalam semua konteks dan aspek itu. Jadi secara komprehensif kita mempunyai tanggung jawab. Secara lebih spesifik lagi, Anda berada di kantor ini ya, yang memiliki tanggung jawab, meskipun dia itu elemen tertentu kecil, tapi itu bagian dari comprehensive plan, ya, rencana komprehensif yang memang Tuhan inginkan itu terjadi bagi negara ini. Ya, jadi mulai hari ini Anda harus punya perspektif seperti ini. Saya bekerja di bidang saya, tapi ini dalam rangka membangun rencana atau kehendak. Kita pakai tadi bahasa kehendak ya. Kehendak Allah yang komprehensif itu, yang baik itu. Semua yang tadi dikatakan di sini baik. Karena dikatakan apa? Aku akan. Dan saudara, kalau Anda baca di perikop tadi ya, 6 kali Tuhan mengatakan aku akan. Jadi firman Tuhan mengatakan aku akan itu 6 kali. Jadi ini adalah kehendak Allah yang begitu besar, yang begitu komprehensif untuk bangsa-bangsa di dunia ini, untuk umat di dunia ini, dan setiap orang melakukan bagiannya dalam konteks yang besar itu. Jadi saudaraku, hari ini firman Tuhan ingin mengatakan begini, saya melakukan bagian saya dalam konteks yang besar itu. Bahwa Tuhan menginginkan suatu pembangunan yang komprehensif. Jadi kontribusi Anda meskipun sangat kecil, ya, itu harus bagian dari yang besar. Saya punya pengalaman banyak di sana ya. Saya punya pengalaman banyak di sana ketika saya kembali dari sekolah, saya dibiayai negara sekolah dan menghabiskan uang begitu banyak. Uang begitu banyak saat itu, kalau dalam dolar kan cukup banyak. Jadi begitu kembali, doa saya begini, doa saya, Tuhan, negara sudah tanggung begitu banyak bagi saya. Ya, saya harus bisa bekerja untuk mendatangkan dolar ke Indonesia. Padahal saya kerja di Kementerian Pertanian. Ya, saya bilang saya harus bisa bekerja untuk mendatangkan dolar ke Indonesia. Dan saya lakukan bagian saya. Ya, meskipun itu sangat kecil, hanya beberapa ribu dolar, saya bisa tarik uang itu masuk karena saya bisa bangun jaringan kerjasama. Itu kecil. Tapi itu dalam konteks yang besar itu. Nah, mulai hari ini bagi Anda masing-masing, Tuhan berfirman begini, negara ini saya ingin membangun secara komprehensif dalam berbagai aspek. Dan Anda masing-masing punya tanggung jawab. Tanggung jawab saya apa ya dalam komprehensif yang besar itu? Dalam skenario yang begitu komprehensif itu, tanggung jawab saya apa ya? Dan Anda harus melakukan itu. Ya. Nah, hal yang kedua kita masuk di dalam ayatnya yang kita akan lihat ya di sini yang saya sebutkan begini. Kalau tadi kehendak Allah mempunyai rancangan yang komprehensif. Yang kedua, Allah menginginkan restorasi secara spiritual. Ya, restorasi secara spiritual. Dan restorasi secara spiritual itu apa? Yaitu bahwa code of conduct, guideline, cara main, leveling play di sini di Indonesia ini, semuanya itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Kebaikan, kebenaran, kejujuran, ya, adalah hal-hal besar itu yang dimaksudkan dengan basis spiritual dalam membangun satu bangsa. Dan Tuhan menginginkan supaya Samaria atau Israel mengalami restorasi secara spiritual. Dan restorasi secara spiritual itu adalah ketika firman Allah dan rencana Allah dan desain rancangan Allah menjadi yang utama. Itulah restorasi secara spiritual. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 11 ya, ayat 11 ya. Saya ingin Anda perhatikan di ayat 11. Ayat 11 mengatakan begini, ini satu ayat 11 tapi 3 kali Tuhan memiliki janji yang luar biasa. Anda perhatikan.
pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Ya. Kemudian di bagian bawah dikatakan begini, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Kemudian di ayat 11, aku akan membangun kembali. Jadi ayat itu saja Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi aktor. Allah yang menjadi aktor. Allah yang menjadi subjek utama. Aku akan membangun kembali. Membangun kembali is restorasi. Aku akan melakukan restorasi. I will restore this country. Ya, saya akan membangun kembali. Jadi 3 kali Tuhan mengambil peranan. Tuhan katakan bahwa aku akan melakukan itu di sana. Nah, Anda perhatikan ayat 14. Ayat 14 mengatakan begini. Aku akan memulihkan kembali. Sekali lagi Tuhan katakan, aku akan memulihkan kembali. Jadi di perikop pendek ini 4 kali Tuhan mengatakan, aku akan memulihkan kembali. Aku akan membangun kembali. Nah, Anda perhatikan ayat 15. Ayat 15 mengatakan begini. Aku akan menanam mereka di tanah mereka. Jadi aku akan. Tadi saya katakan 6 kali dalam perikop ini Tuhan mengatakan aku akan. Jadi inisiatif Tuhan, rancangan Tuhan untuk membangun kembali bangsa Samaria. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan di ayat-ayat ini ya, yang pertama kalau Anda lihat di ayat 12b setelah Tuhan mengatakan supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, ayat 12, dan segala bangsa yang kusebut milikku, lalu Tuhan katakan begini, demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu berbasis firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di 13a juga dikatakan begitu, demikianlah firman Tuhan. Dan pada ayat 15, kitab Amos ini ditutup dengan kata firman Tuhan Allahmu. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, itulah yang disebutkan dengan restorasi spiritual. Jadi Tuhan melakukan restorasi yang komprehensif itu, tapi yang paling utama adalah restorasi secara spiritual. Pembaharuan berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak merancang, ya tidak akan jalan. Mazmur 127 mengatakan bahwa sia-sialah orang yang membangun kota. Ya, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah mereka yang membangun kota. Kalau bukan Tuhan yang menjadi pengawal, sia-sialah mereka yang berjaga-jaga. Jadi memang pembangunan bangsa, pembangunan negara, ya satu negara, yang paling utama yaitu spiritual value-nya, nilai spiritual. Kalau sampai nilai spiritualnya itu nggak ada, ya nggak akan bertahan. Dan Israel sudah menunjukkan itu, Yehuda sudah menunjukkan itu, Israel sudah menunjukkan itu. Saudara, mereka dibuang, ya. Umat pilihan Tuhan itu dibuang dari akar mereka, pergi mereka. 300 tahun kemudian, negara kita ini kan baru nanti mau masuk 100 tahun, 2045. 300 tahun kemudian baru Tuhan memanggil mereka balik. Jadi memang Tuhan punya desain, Tuhan punya rancangan. Dan rancangan utama Tuhan yaitu rancangan spiritual. Nah, saudara, apa artinya bagi kita? Bagi kita yang bagian dari negara ini, kita harus hidup dengan spiritualitas yang tinggi. Kita inginkan semua orang mempunyai nilai-nilai spiritualnya. Dan kita yang beragama Kristen, kita yang mengenal Tuhan Yesus, ya, Allah pencipta, Bapa di sorga, kita punya nilai-nilai spiritual itu yang kita bangun, kita pegang itu dalam konteks kebangsaan. Saudara, hari ini Tuhan ingin menyampaikan begini, hai kamu ini bagian dari bangsa ini. Hai orang-orang Kristen di Indonesia, kamu ini bagian dari bangsa ini. Kamu harus punya kehidupan yang berspiritual. Punya nilai-nilai spiritual. Saudara, kalau Anda nggak kuat dalam spiritual, tadi saya sharing banyak, ngomong kan datang agak awal, ngomong dengan Cai di luar tadi ya, di bawah. Cai tanya dari saya, Bapak kenapa pensiun? Saya bilang, ya saya memang ajukan pensiun ketika saya eselon 1. Saya cerita banyak dengan Cai ya.
Tapi nilai-nilai spiritual itu memang perlu saya sampaikan ke Cai. Perlu, kita harus punya nilai-nilai spiritual. Saudara, kalau Anda tidak berakar dalam Tuhan, maka sulit siapapun dia, dimanapun dia, bukan hanya di ASN. Dimanapun dia akan sulit menghadapi berkontribusi. Mungkin bahasanya lebih positif. Berkontribusi bagi membangun bangsa dan negara ini. Jadi dengan spiritual yang kuat kita bisa masuk ke bidang-bidang tadi yang disebutkan. Bagian terakhir. Hal yang paling terakhir yaitu saya ingin kita melihat dari kehendak Allah. Jadi kalau tadi pertama kehendak Allah supaya kita semua bidang itu adalah kehendak Allah, membangun secara baik. Yang kedua reformasi, restorasi. Kehendak Allah di bumi seperti di sorga, yaitu kita hidup dalam spiritualitas, dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Allah. Dan yang ketiga yaitu yang disebut dengan partisipasi aktif, ya. Tidak bisa pasif, kita harus partisipasi. Kehendak Allah agar setiap anak-anaknya dimanapun dia berada, dia harus yang disebut dengan ikut ambil bagian. Dia harus pasif, dia harus aktif di dalam berbagai dimensi kehidupan ini, kehidupan yang ada di dunia ini dia harus ambil aktif. Harus ambil bagian secara aktif. Sebagai ASN, tentu saja kita harus menjadi ASN yang memang aktif banget, ya, yang memang berprestasi, yang memang aktif banget. Karena itu kehendak Allah. Saya ingin kita melihat dari ayat-ayat ini, ya. Tadi saya sampaikan ke Anda bahwa ada 6 kali firman mengatakan Allah akan, Tuhan akan, ya, Allah akan, ya, aku akan. Tapi kalau Anda perhatikan di ayatnya yang ke-14, ya, ayat 14. Coba Anda perhatikan ayat 14. Dikatakan begini. Mereka akan membangun. Jadi 14 mengatakan begini. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Saudara perhatikan itu, dia tidak berhenti di sana. Titik 2, ya, yang terdiri, kalau titik 2 itu akan artinya terdiri dari, kan? Coba Anda perhatikan berikut. Mereka akan membangun. Jadi mereka akan membangun kota-kota. Kemudian kalimat berikutnya, mereka akan menanami kebun-kebun anggur. Dan yang terakhir, mereka akan membuat. Jadi ini apa artinya? Kalau Anda perhatikan, kalau Anda baca Alkitab dengan teliti, Anda perhatikan apa? Allah akan membangun yang terdiri dari mereka akan. Nah, ini menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi yang dibutuhkan dari anak-anak Tuhan. Jadi Anda semua dipanggil ini untuk membangun yang besar ini, tapi lebih spesifik lagi setiap orang Kristen itu harus ikut ambil bagian secara aktif di dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Saudara, ketika surat Petrus menulis surat kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan. Disebut mereka yang berada di diaspora. Mereka yang ada di Eropa Selatan, mereka yang ada di Asia Kecil, yang bukan berada di Yerusalem. Di abad pertama, Petrus mengirim surat kepada mereka. Dan Petrus mengatakan begini, kamu telah menerima anugerah keselamatan. Di dalam 2 Petrus 1. Kamu telah menerima anugerah keselamatan. Karena itu, kamu harus mengambil bagian dalam pekerjaan kodrat ilahi. Kamu harus mengambil bagian. Kamu nggak bisa diam aja. Kamu sudah selamat, lalu kamu diam aja. Enggak, kamu harus turun ke tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah masyarakat ini. Dan saya senang, karena di sana ngomong, you must participate. You must be a partaker. Ya. Kamu harus berpartisipasi, ambil bagian. You must be a partaker. Kamu harus menjadi orang yang ikut ambil bagian. Gak bisa diam-diam. Dan ternyata di Amos juga mengatakan begitu. Amos juga mengatakan begitu. Allah membangun, Allah merencanakan, Allah punya rencana, Allah punya desain. Tapi dieksekusi oleh mereka. Mereka harus melakukan ini. Mereka harus melakukan ini. Nah, hari ini Tuhan berfirman kepada Anda. Ya, kalau yang tadi pertama Tuhan punya rencangan desain yang besar itu, Anda bagian daripadanya. Yang kedua ada restorasi secara spiritual, dan saya harus mengalami restorasi secara spiritual, secara pribadi, supaya saya ada di dalam rancangan yang besar itu membangun bangsa dan negara ini. Dan yang ketiga, Tuhan mengatakan saya nggak boleh pasif-pasif aja, diam-diam aja, mediocre aja,
tengah-tengah aja. Enggak. Saya harus excellent. Saya harus bisa. Saya harus menjadi orang-orang yang memang berdampak besar. Nah, hari ini Tuhan memanggil Anda semua. Ya, di kantor yang hebat ini, PPATK. Tuhan panggil Anda untuk gak main-main, gak biasa-biasa aja. Tuhan inginkan Anda menjadi orang-orang yang tadi, partaker, ikut ambil bagian dalam skenario besar Tuhan. Kita bersyukur bangsa dan negara ini berjalan, dan meskipun banyak hal yang belum selesai, ya, banyak tantangan, tapi Tuhan tetap berkati bangsa ini karena kita ada di sini. Ya, kita ada di sini. Dan Tuhan berkati kita. Saudara, ketika Yehuda dibuang tadi ke Asyur, ya, mereka ditangkap, dibawa ke Asyur, Tuhan meninggalkan 27.000 orang. Dan mereka lah yang membangun Samaria, 27.000 orang. Bersama orang-orang lainnya. Dan terakhir Samaria dipulihkan. Anda masih ingat cerita perempuan Samaria. Samaria dipulihkan. Jadi memang Tuhan masih pegang orang-orang yang setia padanya. Untuk tetap hidup di tengah-tengah perjuangan bangsa dan negara, ya, pergumulan bangsa dan negara ini. Dan Anda dipanggil Tuhan untuk itu. Jadi mulai dari hari ini lakukan itu. Saudara, saya twisting sedikit tema tadi. Jadilah kehendak di PPATK seperti di sorga. Jadi saya mau dia lebih spesifik lagi. Jadilah kehendakmu di bangsa ini, di Indonesia seperti di sorga. Itu tema yang luar biasa. Jadilah kehendakmu Tuhan di keluargaku seperti di sorga. Jadilah kehendakmu Tuhan di hidupku ini seperti di sorga. Di PPATK seperti di sorga. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Lanjut. Terima kasih Bapak Victor atas sharing firman-Nya yang sungguh luar biasa. Sedikit mengutip dari pesan yang Bapak Victor sampaikan, semoga kita benar-benar bisa memahami firman Tuhan, semoga kita juga benar-benar bisa berpartisipasi aktif untuk membangun bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan pujian. Sambil mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan bisa secara langsung melalui amplop yang akan diedarkan dan juga melalui rekening yang tertera pada layar. Indonesia bagi kemuliaan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Engkau